ini merupakan salah satu mobil legenda, merupakan mobil berturbo, merupakan mobil all-wheel drive. Ini adalah Lancer Evolution 4. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, used car review untuk panduan Anda beli mobil bekas atau hanya sekedar mencari ilmu atau hiburan. Sedikit sejarah mengenai Lancer Evolution 4. Ada angka 4 berarti ada angka 1. Namun sebelumnya angka 1 itu ada yang dianggap Evolution juga, yaitu Mitsubishi Galant VR4. Yes, seperti Eterna merah kami. Tapi mengenai urusan sejarah Evo, sepertinya akan kami buat videonya sendiri, terpisah. Untuk video ini kami fokus saja ke yang ini, Lancer Evo 4. Review ini dilanjutkan oleh surprise ya, kami yang review. Kenapa? Karena si Mamang Ican lagi kena COVID. Dan alhamdulillah tadi katanya sudah enakan, sudah mau sembuh. Mudah-mudahan dia lekas sembuh sehingga bisa kembali nge-review used car. Tidak kami yang review, kami hanya mau nge-review mobil baru untuk di Motomobi. Oke, Lancer Evolution 4. Lancer Evolution 4 itu basisnya dari Lancer CK, tapi banyak di iklan mobil Lancer CK bilangnya Lancer Evo 4, Evo 4, Evo 4. Enggak. Yang itu bukan Evo, itu Lancer biasa. Ini Evo, Lancer Evolution. Yang keempat, Evo 1, 2, 3 itu bodinya sama. Evo 4, 5, 6 itu bodinya sama. Basisnya dari Lancer CK ini. Nah, bagaimana cara membedakan mana Lancer biasa, mana Lancer Evolution? Bentuknya aja beda ya. Ada body kitnya pertama. Nah, body kitnya ini asli ya. Dan banyak Lancer CK yang bilang Evo di body kitin seperti Evo 4 begini. Tapi nggak ada satu yang nggak bisa dibohongin. Di dalam sini, di bawah sini ada intercoolernya, kelihatan intercooler besar sekali. Ya, makanya dia punya grill besar di bawah ini untuk naruh intercooler ini. Tapi ini lampu-lampunya masih biasa ya. Halogen biasa, nih halogen biasa. Semuanya lampu-lampu biasa, nggak ada LED. Zaman itu masih belum terkena LED. Dan lihat kap mesinnya ini ada air scoop-nya, ada lubang ini, ini lubang-lubangan asli semua. Ih, luar biasa. Ini adalah salah satu velg yang paling kami suka pada semua generasi Evo. Ya, ini simple tapi mengena bentuknya. Kami hampir masang velg seperti ini di expander kami. Untung keburu dijual tuh expander. Ini velgnya hanya 16 inch. Bannya lebarnya 255, tebal 50% dari 255 itu. Karena ini Evo, remnya itu lebih besar daripada Lancer biasa, dan ini gigitannya lebih luar biasa daripada Lancer biasa. Ya karena lebih kencang mobilnya. Sayap besar pada suatu Evo itu ada manfaatnya dan sudah diperhitungkan semua arah-arah anginnya sehingga menimbulkan beneran downforce. Ya ini benar-benar diperhitungkan. Dan ini adalah yang GSR sehingga dapat wiper belakang. Selain wiper belakang, yang GSR itu juga mendapatkan fog lamp memang. Yang nggak GSR itu nggak dapat fog lamp, ketutup begitu aja. Dan handle pintunya berwarna hitam kalau yang nggak GSR. Kalau yang GSR ini berwarna putih. Dulu waktu Lancer CK pertama kali keluar di Indonesia, wah kami melihat lampu belakangnya, wah keren ini lampu belakangnya. Tapi ini seperti ikut-ikutan waktu itu masih belum lama juga keluar Mercedes-Benz C-Class yang W202. Terus juga lampunya ini yang sangat ikonik karena dia bentuknya segitiga seperti ini dan diikuti oleh Lancer CK. Nah, kan? Lampu remnya, lampu belakangnya tuh begini juga, sampai atas gini. Tapi ternyata jadi tren sampai sekarang, sampai atas lampu begini. Tapi dulu ngeliatnya jadi mirip seperti C-Class 202. Ya bagasinya sekarang, bagasinya itu luas sih sebenarnya. Dan kita lihat di sini tuh ada V-bar. Ini tuh semacam penguat sasis lagi agar lebih stabil. Dan ini hanya ada tentu di Lancer Evolution. Spoiler tuh bikin bagasi jadi berat. Kenceng nggak sih? Sekarang kita lihat mesinnya Evo 4.
Mesinnya ini 2000 cc turbo. Kami suka turbo. Bertenaga 276 horsepower dan torsi maksimalnya 330 Nm apabila standar. Menyalurkan tenaga ke gearbox manual 5 speed, kemudian menyalurkan lagi ke 4 roda. Mesinnya ini masih sama dengan Eterna dan Evo 1, 2, dan 3. Namun ada perbedaan. Evo 4 berbeda dengan Evo 3, 1, 2, 3 dan Eterna itu berbeda. Mesinnya sama-sama 4 G63 tapi ada perbedaan sedikit. Perbedaannya itu adalah mesinnya itu dibalik. Ya. Jadi sama-sama exhaust manifoldnya sama-sama di sini, tapi ini tuh ada di sini. Ya, gearboxnya ada di sebelah sini. Kalau ini gearboxnya sebelah sini. Kalau yang Eterna Evo 1, 2, 3 ada di sebelah sini. Mesin ini 100% standar, tapi bukan 100% sih, 95% lah standar. Yang tidak standar itu adalah ini ada blow off valve ya, yang akan menimbulkan bunyi yang ketika dilepas gas, dan ini sudah di piggyback-kan dengan dustek, jadi bisa di setel. Ini ada posisi nyetir kami, dan tinggi kami adalah 174 bukan 177, hanya beda dikit dengan 177, dia cuma tinggian sedikit. Kalau kami 174 itu tinggi yang pas untuk orang Indonesia. Nah, posisi ini dengkul kami masih ada jarak, kaki juga bisa masuk. Untuk ukuran mobil compact masa kini zaman sekarang segini sebenarnya agak sempit, tapi untuk zaman dulu segini tuh lega. Senderannya cukup rebah dan ada armrestnya ya. Ini kanan di door panel ada armrest, ini ada armrest. Jadi posisi duduknya lumayan enak. Kecuali kalau Anda mau tidur. Nah, kalau Anda mau tidur itu leher bisa ada begitu tuh. Kayak gini kalau tidur. Kenapa? Karena tidak ada headrest yang proper. Ini zaman dulu memang ini seperti ini kecil begini dikatakan headrest. Ya, tidak adjustable dan tidak menyatu sama kursinya, ya begini aja. Tapi masih jauh banget. Jadi tidur tuh begini. Masa tidur begini sih? Nggak enak. Headroomnya masih lumayan oke, ada sisa 2-3 jari. Masalahnya sekarang di sini adalah kalau mau naruh barang di mana? Di belakang jok nggak ada kantong. Ya di sini nggak ada tempat. Tapi ada asbak. Ya, jadi kalau mau ngerokok bisa. Kalau mau naruh barang nggak bisa. Di pintu door panelnya sama sekali tidak ada tempat. Kalian bisa naruh handphone sini nih. Tapi ada risiko jatuh. Tapi di belakang pun mobil zaman dulu ya, nggak seperti mobil zaman sekarang yang semuanya dikasih plastik keras. Ini empuk semua ya. Enak. Door panelnya tuh ada fabriknya, dan jok fabriknya nih teksturnya bagus. Ya tapi zaman dulunya Evo ya. Ini Evo by the way, bukan Lancer biasa. Tapi tetap duduk belakang bukan prioritas utamanya. Yang utama adalah di depan. Kita pindah ke depan. Lancer Evo. Gini ya, membiasakan diri kalau misalnya nge-review mobil itu dinyalakan dulu. Kita nyalakan AC-nya, kan dingin. Oke, dashboardnya bentuknya sederhana, Lancer CK standar seperti ini. Bagian sini ini plastik keras, tapi ini empuk. Door panel empuk juga, tentu belakang masa depan enggak. Joknya, aduh, Recaro. Ya, Recaro asli, bukan Recarjo. Di sini ada lubang Recaronya buat naruh seatbelt 4 titik, jadi bisa dipasang seatbelt 4 titik pakai jok ini. Headrestnya jok ini didesain bukan untuk kepala istirahat begini, didesain untuk pakai helm. Ya jadi agak jauh kepalanya buat nyenderan kepala begini. Masih bisa, tapi ya gitu, lebih cocok untuk pakai helm di sini. Kita bahas pertama AC. AC-nya ini digital masa itu ya.
Ini buat nyelamatin freonnya. Ini bisa ada outside temperature-nya 39 derajat. Panas amat di luar, nggak sepanas itu ya perasaan. Ini suhu AC-nya 25 derajat yang bisa diatur diputar gini seperti volume. Ya. Terus ini buat matiin AC. Ini blower AC, sirkulasi, semburan arah, defogger depan, defogger belakang. Simple, padat, kena gitu. Single zone, nggak apa-apa. Orang yang punya Evo, nyetir Evo adalah haknya dia untuk menentukan suhunya berapa di mobil. Cukup single zone saja. Ke bawah ini ada tempat double din, tapi hanya dipakai satu din saja. Dan ini period korek nih ya, Nakamichi single CD. Tapi kayaknya waktu itu masih zaman kaset. Oh, udah main CD ya, single CD Nakamichi. Zaman dulu tuh Nakamichi itu kelasnya bener-bener beda gitu dengan merek-merek lain. Nggak tahu kenapa zaman sekarang, nggak tahu deh. Di bawahnya ada asbak, ada double sport power outlet atau pematik rokok. Di bawah sini ada tempat-tempat lagi buat naro-naro. Di sini juga ada tempat buat naro-naro. Terus ada konsol buat naro-naro. Langsung kepraktisan aja, karena kepraktisan di sini sedikit. Ini tempat nggak terlalu besar. Di door panel ada tempat sedikit juga, nggak bisa buat naruh botol. Di lacinya lumayan gede. Terus udah kepraktisan segitu aja. Tidak ada cup holder sama sekali. Orang zaman dulu itu tidak peduli sama macet. Jadi dari titik A ke titik B itu nyampenya lebih cepat, sehingga orang tidak sempat haus. Jadi nggak perlu bawa minuman di mobil. Makanya nggak ada cup holdernya, heran. Cup holder tuh penting. Ini kelewatan ada tombol hazard. Ya, dimuliakan sekali ini tombolnya, walaupun kecil. Dan ada jam model kalkulator. Power window di keempat pintu. Ada auto down-nya. Oke, auto up and down ya. Intinya ini bisa dikunci. Terus ini ada untuk menyelamatkan fog lamp depan. Ini ada untuk apa namanya tuh, spion, apa namanya, electric mirror, dan bisa dilipat. Masih aktif, bagus pelipatannya. Bawah sini ada tempat koin kayaknya, dan ada tempat buat naruh lagi di sini. Ini buat naruh handphone muat nggak nih? Nggak muat. Tapi lumayan lah, ada tempat tambahan di sini. Ada satu tombol yang keren. Nih. Ini gambarnya ada seperti kotak, dan seperti kotaknya disemprot. Ini adalah water spray untuk ke intercooler. Jadi kalau udah terlalu panas dan kita ingin boost yang besar, ya, kita ingin lebih dingin lagi udara masuk ke mesin, intercooler itu disemprot air trot. Jadi dingin lagi udara yang masuk ke mesin. Luar biasa. Tidak ada auto headlamp, itu nggak ada. Nah, wipernya ini untuk mengaktifkan wiper belakang juga di sini diputer. Terus ada interval dari intermitternya, ini bisa diatur. Sekarang shifter ini manual 5 speed ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk giginya tuh pendek-pendek, enak gitu loh. Bukan enak, agak kaku, nggak enak seperti masukin gigi di apa ya, Honda atau BMW gitu ya. Tapi firm, masuknya enak, plek, masuk, dan pendek-pendek, nggak jauh-jauh. Kayaknya udah diganti, megangnya enak, licin gitu. Oke, rem tangan itu dengan rem tangan otot, ya, lebih firm, dan ini sangat terpakai sekali kalau lagi rally. Buat biar pantatnya bisa lari begitu. Posisi duduknya, ini setirnya bisa tilt dan tidak bisa teleskopik. Ya, jadi harus terima aja posisi duduk begini. Tapi posisi duduknya sudah enak. Dengan jok bucket yang enak, posisi duduk yang enak. Sayang koplingnya agak dalam ya, jadi travel nginjek kakinya tuh dalam gitu. Cuma enak, udah pas sekali posisi nyetirnya. Tapi setirnya tuh agak sedikit aja belok, sedikit sekali. Instrumen cluster simple aja. Speedometer, bawahnya tuh ada odometer dan trip meter.
Ini ada tachometer atau RPM. Nah, di sini ada temperatur mesin, water temp. Ini ada bensin, tinggal sedikit. Dan lampu-lampu warning di sini. Simple. Ya luar biasa ya. Bukan hanya di setir, airbag-nya juga ada di penumpang. Ini adalah airbag. Zaman dulu kemewahan yang luar biasa airbag itu. Nggak ada kacanya. Ini ada kacanya. Lihat kaca. Ini ada day night standar. Ada lampu baca standar. Nggak nyala ya. Dan ada lampu kabin lagi di sini. Standar. Dan ini kelihatan, ini mobil dari Jepang. Banyak tulisan-tulisan Jepangnya. Selain jok yang Recaro, setirnya juga Momo. Momo. Dan mencet klaksonnya bukan di sini, ini sudah airbag ya Momonya ya. Mencet klakson bukan di sini tapi di sini. Itu harimau apa anjing? Lihat deh. Itu mungkin bapaknya anjing, ibunya harimau kali. Saatnya kita coba Lancer Evo 4. Yeah. Nyetir mobil ini di Bali, tidak cocok, tapi merasa jadi raja jalanan saja. Rasanya semua kendaraan di sini sangat mudah untuk disalip, dan tiba-tiba semua lalu lintas itu melambat karena kami sangat kencang. Ini mobil 90s ya, visibility itu masih enak, pos duduk itu masih tinggi. Kami sudah pernah nyetir Lancer Evolution 10. Ya, bukan nyetir, punya malah waktu itu. Itu joknya tuh rendah sekali, rasanya tenggelam sekali. Kalau yang ini rasanya tuh lebih commanding, kacanya gede-gede, ngelihat kemana-mana luas, lega, kecuali belakang. Ya, di spion belakang ini pemandangannya agak terhalangi oleh spoiler yang besar sekali. Ini masalahnya gini, koplingnya itu tidak ringan, jadi nggak berat sama sekali, cuma nggak ringan. Ini yang kalau udah nyetir kelamaan, macet-macet, itu pasti akan terasa pegal di dengkul. Ya itulah, kalau mobil dengan tenaga besar pasti ada kompensasi, koplingnya itu mesti agak berat biar lebih gigit. Ada blow off-nya. Paling injek gasnya belum terlalu dalam, tapi blow off-nya cus. Aduh, enaknya di Bali nyetir Evo. Pas ini Evo standar ya, belum ada modifikasian, tapi rasanya tuh enak. Kekedapan memang biasa-biasa saja ya. Nanti kekedapan mungkin sama seperti Lancer CK biasa, tapi itu tidak dibutuhkan. Bahkan audio pun rasanya tidak terlalu dibutuhkan. Lalu bagaimana dengan suspensinya? Perlu diingat, mobil ini sama sekali tidak ceper. Mobil ini bersuspensi standar Evo 4. Keras? Iya, keras tapi tidak keras sekali. Masih ada mainnya, cuma memang tidak nyaman. Tapi suspensi tidak nyaman itu bisa bikin mobilnya begini. Dia stabil sekali ya. Bentar, gua agak tegaan dikit. Oke, setirnya nggak direct, tapi ini mobil nggak ada body rollnya. Dikit sekali ada body roll, tapi stabil. Rasa ini mobil stabil. Sayang setirnya agak kurang direct. Masih seperti nyetir Lancer CK setirnya. Ya memang basicnya mobil Lancer CK. Goyang-goyang di jalan aspal, tapi nggak apa-apa. Bener, ini masih normal nih, masih seperti keras apa ya? Mini John Cooper Works ya. Pada Lancer Evolution 4 juga ada teknologi baru di Mitsubishi, yaitu Active Yaw Control. Ini bisa mengatur torsinya ke ban kanan dan ban kiri secara elektronik pakai komputer, sehingga mobilnya lebih stabil. Oke,
ini sekarang 4000 RPM, gigi 3 gaspol. Yes, kencang. Standarnya mobil ini 0 ke 100 km per jam dalam 5,4 detik. Drag race 402 meter dalam 13,5 detik saja. Sama sekali angka yang tidak biasa untuk mobil 4 pintu pada zamannya. Memang ada terasa turbo lag di bawah 2500 rpm, tapi lewat dari situ isinya hanya senyuman kebahagiaan. Kencang! Ya, ini mobil standar ya dan kencang. Itu masih baru RPM 5000. Aduh. Enak. Dan remnya pun gigitnya tuh pas. Jadi kita pede aja nginjek gasnya karena remnya pas gigitannya. Blow off-nya tuh kayak gangguin. Gas lagi dong. Cus, dan pas gas lagi dong. Hebatnya. Ini mobil bener-bener masih enak untuk pemakaian sehari-hari. Bayangin bisa bawa keluarga. Ini tempat duduknya banyak. Bukan mobil sport 2 pintu yang cuma bisa 2 dewasa 2 anak kecil. Enggak, ini normal 4 dewasa 5 dewasa masih muat di sini. Kemudian ini kalau kita dari rumah ke kantor tuh bisa lebih cepet nyampenya ya pakai ini. Iya, enak sekali kan mobilnya, luar biasa. Aduh. Tapi ada satu hal yang dari tadi kami belum bilang ke Anda, bahwa sebenarnya ini adalah Lancer CK yang dikonvert full habis-habisan menjadi Lancer Evolution 4. Tapi ini full ya, full benar-benar convertnya. Ya mungkin kalau Anda yang ngerti mungkin dari tadi ya, mikir-mikir, oh ini jangan-jangan konvertan ya. Untuk Anda yang nggak terlalu ngerti pasti percaya dari tadi ini adalah Lancer Evo 4 asli. Nah, ini adalah konvertan dan ini konvertnya 100%, interior, kaca, semua-muanya ya, sehingga tidak ada yang tersisa dari Lancer CK-nya. Ya, ada tersisa bodinya tentunya. Tapi ini konvertan dan konvertannya sempurna dan ini menjadi persis sama dengan Lancer Evo 4. Nah, mengenai pasaran mobil ini, ya, Used Car Review biasanya menceritakan harga pasarannya. Harga pasarannya ini sangat amat gelap sekali. Yang konvertan rapi, bagus, convert total seperti ini biasanya harganya mendekati 400 juta. Yang asli Evo 4 nggak tahu juga harganya berapa, kepala 4 mungkin, yang pasti lebih mahal daripada yang konvertan. Nah, yang konvertan pun rasanya udah 100% persis sama dengan yang Evo 4. Overall, mengenai Lancer Evolution 4, ya, yang dikonvert atau yang asli itu sama saja. Yang penting kalau dikonvert itu harus total keseluruhan. Bagus atau tidaknya konvertannya, Anda harus tahu mana bengkel yang mengerjakannya. Harus jelas reputasinya. Merupakan mobil yang masih enak dipakai sehari-hari. Walaupun tidak nyaman, tapi ini mobil sangat gesit menyelami lalu lintas ibu kota atau kota besar. Dan Anda harus termasuk jadi orang-orang yang hobi nginjek kopling. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.